Selamat sore teman-teman di Blockers. Wah, suasana studio ini meriah gitu. Meriah dan cerah. Meriah dan cerah. Saya nggak ngerti apakah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang datang ini barusan terima bayaran. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman di Blockers, sore ini kita kedatangan dari namanya tim independen. Independen apa? Tim penilai independen. Tim penilai independen dari pembangunan DIY Bapeda. Ya Bapeda. Saya harus paling tidak memperkenalkan diri lagi. Yang pertama di sebelah sana itu, sebelah sana yang selalu pakai apa? Belangkon itu, disuruh Mas itu Dr. Haryadi Baskoro dari UGM. Ini dua-duanya juga dari UGM. Kemudian sebelahnya ini Gus Bahrul, siapa Gus? Bahrul Fauzi. Bahrul Fauzi juga dari UGM. Dan beliau berdua ini merupakan tim penilai independen pembangunan DIY. Iya. Itu ya, betul. Betul. Pertanyaan saya sekarang ini. Itu tim penilai independen itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, Mas Haryadi? Kalau ini kita baru 2 tahun ini ya. Jadi 2 tahun. setiap tahun itu kan ada semacam dilombakan gitu, Mas. Terus pembangunan kabupaten dan kota seluruh Indonesia itu dinilai oleh Bappenas mana nih yang bagus, dan itu ada ada ukuran-ukuran penilaiannya. Lalu itu Bapeda provinsi yang menilai kabupaten kota. Nah, Bapeda provinsi itu berpartner dengan tim penilai independen, yaitu para pakar yang berpartner dengan Bapeda untuk menilai ini, Mas. ada berapa tim penilai itu? Ada berapa kelompok atau ada berapa orang? Ya, kemarin ada beberapa personel yang terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing, ya, untuk bersama Bapeda menilai gitu loh, Mas. Nah, kalau tim kami, saya sama Mas Bahrul ini 2 tahun ini, baru 2 tahun belakangan ini, 2021 dan 2020. Oh, 2021 dan 2022. Ya. Saya by the way, yang dinilai apa, Mas Bahrul? Yang dinilai itu 4 komponennya, Mas. Apa? Yang pertama itu pencapaian pembangunan di daerah tersebut, kabupaten dan kota itu. Pencapaian pembangunannya. Itu proporsi penilaiannya 20%. Setelah itu kualitas dokumennya itu 20%. Terus proses penilaian proses penyusunannya 30%. Dan yang terakhir ini yang paling cukup kami perhatikan adalah penilaian inovasi pembangunan di daerah itu. Inovasi pembangunan daerah berapa persen itu? Itu 20%. 20%. Iya. Mas, Begitu. iya benar ya? Iya. Begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah gini. Komponen pencapaian pembangunan itu kok 20%, Mas Haryadi? Maksud saya begini, apa sih yang dinilai dari pencapaian pembangunan? Ya, karena kan di zaman dulu itu yang dinilai kan hanya perencanaannya. Oh gitu. Nah, kita tuh dulu selalu unggul kalau di perencanaan. Perencanaan kamu perencanaan dengan pencapaian kan belum ada implementasi. Implementasi kan selalu ada selisih. Nah, selisih ini yang menjadi ukuran, karena banyak perencanaannya bagus, infrastrukturnya luhur, wah dahsyat ya. Tapi realitanya capaiannya mana? Maka ini menjadi komponen yang sangat penting untuk dinilai. 20% itu pencapaian pembangunannya itu. Ya, betul. Kok nggak 100% ya, Mas? Apa tidak tercapai ya? Ya, sebetulnya kita berharapnya inovasi itu punya proporsi yang cukup besar ya. Ternyata memang kalau di proses penilaian pembangunan, di samping kualitas pembangunan itu, proses administrasinya, Mas, di situ ada unsur dokumen dan politik. Jadi ternyata cukup dominan. Walaupun di situ inovasi pembangunan tertera 20%, peran 20% ini itu cukup kayak mewakili seluruh implementasi. Oh gitu ya. Ya. Ada nggak contoh sederhana yang sudah dicapai oleh, contoh saja pencapaian pembangunan misalnya? Contoh pencapaian pembangunan itu kalau memakan Sleman itu inovasinya sekolah pasar rakyat. Sekolah pasar rakyat. Sekolah pasar rakyat. Bisa nggak sih pasar rakyat? Pasar rakyat.
Nah, paling Dan kan pasarnya mesti bawa rakyat. Yang dimasukkan itu Bisa saja. jadi ikut tim penilaian. oh siap. Susah. Terus Nah, kalau mau makan Sleman itu ini beberapa sudut pandang kami ya. Itu kan kami melihat tujuannya itu untuk menggeser pola belanja dan keberpihakan. Oke, maksudnya ya? Jadi sejauh ini pola belanja dan keberpihakan itu didominasi yang tidak berpihak kepada rakyat. contohnya yang tidak berpihak pada rakyat. Contohnya yang tidak berpihak kepada rakyat ini langsung inkubasi mereka saja ya. Oh. Sejauh ini implementasi ini hanya pada pasar lumbung pasar saja mas. Pasar-pasar yang ada di Sleman. Nah, kalau akan lebih luar biasa, kenapa tidak seluruh perusahaan-perusahaan yang eksis di Sleman, PT maupun CV atau apapun, mereka juga ikut dalam bagian ekonomi kerakyatan ini, sehingga Sleman menjadi semacam demplot ekonomi kerakyatan nasional. Itu salah satunya ya. Itu salah satunya. Nah, kemarin inovasinya memang masih berhenti pada sekolah pasar rakyat. Nah, ke depan kita berharap ini tidak hanya menjadi inovasi pada tahun 2022 ini, melainkan menjadi karya yang lebih signifikan di tahun-tahun berikutnya. Sekarang ke Mas Haryadi nih, Mas, pasar rakyat itu yang dimaksud ini apa namanya sekolah pasar rakyat. Kemudian tadi Mas Bahrul cerita bahwa harus berpihak kepada rakyat. Ini yang dimaksud dengan pasar rakyat yang berpihak kepada rakyat sih, Mas? Yang gimana bentuknya itu seperti mana? Ya saya pikir kemarin ini kan salah satu inovasi yang dirilis oleh Bapeda Sleman ya. Saya pikir cukup bagus karena membangun entrepreneur dari UMKM, terus pelaku pengusaha yang masih di level menengah bawah. Itu saya melihat salah satunya edukasi ya, di educate untuk bagaimana berkembang entrepreneurnya. Bentuknya apa? Digitalisasi apa Mas? Nah, coba Mas Bagus apa maksud yang jadi bentuknya itu ini masih pada implementasi didemplotkan. Jadi sekolah pasar rakyat itu diimplementasikan pada beberapa pasar yang ada di Sleman. Beberapa pasar yang ada di Sleman. Jadi pasar tersebut pasar tradisional pasar tradisional tersebut menggunakan metode sekolah pasar rakyat. Nah, sekolah pasar rakyat di situ itu saya kemarin pas waktu pendalaman materi saya sempat tertarik apakah ini berbasis koperasi atau apa, bisa jadi ke sana. Hanya mungkin tidak diulah lebih dalam. Catatan kami adalah ini satu ide yang luar biasa secara edukasi secara pendidikan akan lebih punya best impact, akan lebih punya dampak lagi manakala tidak hanya di pasar-pasar saja. Kenapa seluruh Sleman yang punya aktivitas ekonomi tidak dilibatkan dalam aktivitas pasar? Maksud saya begini, itu artinya memberi penguatan SDM pada komunitas pasar gitu ya Mas? Iya, komunitas pasar. Penguatan SDM itu terutama pasar tradisional. Itu bentuknya seperti apa? Sejauh ini hanya edukasi dan edukasi apa yang diberikan materinya? Kalau terkait tentang materi itu nanti mungkin Bapeda Sleman lebih bisa dalam menggali ya. Hanya kemarin itu yang kami dapatkan itu kan setiap kabupaten diberikan waktu yang terbatas. Tapi kami mendalami dokumennya. Jadi sekolah rakyat ini diimplementasikan pada masyarakat yang ada pada kelompok pasar. Masih itu saja. Tentang kontennya lebih ke pendidikan. Artinya penguatan. Oke, sekarang kalau misalnya gini Mas, misalnya di saya orang pasar nih, saya jualan, jual tahu. Ono sekolah pasar rakyat, jo aku kan ngopo kan gitu. Nah, aku kan ngopo. Nah, ini kan implementatif itu. Maksud saya, kalau itu berpihak betul-betul pada rakyat, sekarang saya sebagai pedagang tahu. Ini tafsir satu Mas ya. Ini tafsir satu. Jadi di situ tim penilai independen ini. Tim penilai independen. Enggak, saya memakai pola pikir rakyat. Gitu. Menarik. Saya ini aku dodol bumbon, Vira jualan tahu, kayak Ali jualan tempe, Chandra dodol
apa kuwi apa getok apa ning pasar rakyat kuwi tafsir satu Mas ya. tradisional. Ya, tafsir satu. Di situ diakomodasi oleh koperasi. Sehingga bahan baku di situ bisa langsung kulaan di situ. Itu tafsir satu. Sehingga harganya terstandarisasi lebih rendah. Itu tafsir satu ya. Monopoli kuwi. Ya, tapi kalau berbasis koperasi kan hasilnya bisa diberikan ke mereka juga. Itu jadi pedagang-pedagang itu kulaan di koperasi. Ya, itu tafsir satu. Karena kemarin itu belum ada penjelasan lebih detail bagaimana proses inovasi pasar rakyat ini dilakukan dalam wilayah implementasi yang detail gitu ya. Tapi satu hal yang kemarin itu kami melihat menarik, karena ada beberapa dari Bapeda yang lain itu kan mengunggulkan inovasi mereka masing-masing. Satu contoh, Mama Gunung Kidul itu adalah pembangunan destinasi pariwisata. Itu kan 100% kan langsung berbeda dengan konsep ekonomi kerakyatan ya. Kalau Mama Kani tadi itu kan mungkin lebih tepatnya kita membahas pada wilayah konsep ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Bentuknya bagaimana kan seperti itu. Nah, itu mungkin kita perlu satu sesi khusus membahas spesifik pada judul ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan. Nah, kalau di sini paling nanti kita mengkritisnya adalah apa saja loh sebenarnya 4 kabupaten dan 1 kota itu inovasi pembangunannya. Kalau Gunung Kidul itu adalah pembangunan destinasi pariwisata. Destinasi khususnya. Kalau makan kebanyakan di bibir pantai itu memang destinasi pariwisata. Tapi kan kita juga punya desa-desa di luar dari bibir pantai yang harus dikembangkan. Nah, mungkin memang skema desa wisata, desa budaya mandiri itu bisa diimplementasikan. Hanya kalau umpama di level desa-desa yang tidak langsung beririsan dengan bibir pantai, ini kan perlu pendekatan lebih. Karena kalau nggak salah itu desa wisata dulu, baru naik ke desa budaya, baru naik ke desa budaya mandiri. Kalau harapannya mungkin kalau ada skema yang lebih implementatif untuk desa-desa non pinggir pantai, itu desa budaya mereka kan nggak, destinasi itu kan selalu ada tempat yang bisa didatangi yang menarik lokasinya. Tapi kalau desa budaya kan memang kebudayaannya itu menarik sehingga orang mau datang karena pengen mengambil pelajaran sesuatu atau mungkin norma-norma atau hal-hal yang ingin mereka pelajari. Nah, itu artinya pembangunan tidak hanya tersentral di wilayah pinggir pantai. Itu kalau untuk Gunung Kidul. Terus untuk yang Bantul itu jamu, inovasinya jamu. Terus kalau yang Kulon Progo, Sambago, itu Sambang Kulon Progo ini adalah program terusan dari Bela Beli Kulon Progo. Terus untuk yang kota juga itu pertanian kota atau kampung sayur. Inovasinya. Ini kami memandangnya lebih ke orientasi pola pangan sehat. Baik, pertanyaan saya nih, nanti yang jawab boleh Mas Haryadi boleh. Yang tadi kalau Sleman ini jadi pertanyaan besar itu loh. Yang pro rakyat itu kan sangat tidak, karena begini, ada banyak pihak. Banyak pihak yang juga melakukan kayak misalnya digitalisasi pasar, segala macam itu. Jadi kemudian mau skema transaksinya mau seperti apa, malah mereka sudah melakukan banyak hal terkait digitalisasi online. Contoh misalnya gini, di Jakarta itu, di pasar Palmerah itu, ada seorang ibu-ibu hanya berjualan bumbu-bumbu dapur, bumbu dapur. Dia didampingi anaknya. Anaknya itu memegang aplikasi. Satu hari sekarang itu penjualannya mencapai 5 juta rupiah. Yang 3 juta menjadi bukan, yang 3 juta dari 5 juta 3 itu merupakan hasil dari sang anak melakukan transaksi online, gitu loh. Nah itu kan begitu. Nah, kalau yang di pasar itu nanti harus seperti apa gitu. Ini masukkan saja. Jadi yang kedua adalah destinasi pariwisata di Gunung Kidul. Kita belum mendapat penjelasan. Aku ini wakil rakyat diceritakan. Wakil rakyat itu dulu wakil rakyat anggota DPRD. Ini wakil yang suara rakyat, wakil suara rakyat. Ini dari pertanyaanku adalah itu tadi apa? Pembangunan destinasi pariwisata. Betul. Itu kan masih absurd nih. Pembangunan apa ini? Karena kalau menurut saya sih pembangunan ada dua, yang fisik, kemudian ada yang non fisik. Nah sekarang yang jadi penilaian itu apa gitu, maksudnya pembangunan fisiknya atau pembangunan non fisiknya. Kalau pembangunan non fisiknya ini apanya dan rakyat berposisi di mana?
Karena ingat, pembangunan destinasi pariwisata itu berkaitan erat dengan investasi. Betul. Siapakah yang bisa menginvestasi? Namanya investor. Siapa investor itu mesti duit oke. Betul. Rakyatku ini di. Wah, posisi rakyat itu kayak gitu. Itu maksud saya. Ya, saya juga masuk sebenarnya. Boleh. Jadi posisi rakyat di sini memang agak tertinggal, Mas. Karena kalau di Gunung Kidul dan Kulon Progo tertinggi kemiskinannya di DIY. Yeah. Itu poin satu. Terus poin yang kedua itu adalah Gunung Kidul sangat pesat di level pariwisata, tapi hasilnya belum bisa dinikmati oleh warga setempat. Oke ya. Terus yang ketiga itu adalah di Gunung Kidul itu destinasi-destinasi sudah muncul secara efektif, tapi length of stay-nya rendah. Ya. Mereka itu hanya lewat saja. Nah, itu secara secara kritik investasi ya. Sehingga investor dan macam-macam dan beberapa hal yang lain ini masih menjadi PR berikutnya yang harus diperbaiki di tahun 2023. Nah, terus kemarin salah satu masukan yang diberikan oleh tim penilai independen itu adalah baiknya di situ itu ditingkatkan semacam circular economy. Circular economy itu kalau akhirnya destinasi itu banyak muncul di Gunung Kidul, tapi jangan hanya tersentral di wilayah pesisir atau wilayah-wilayah yang diangkat dari itu. Nah, kenapa tidak masuk ke desa-desa yang lain non pesisir? Oke. Ya artinya begini Mas Dwi. Ya. Jadi sikap kritis dari Mas Dwi itu sebetulnya adalah menurut saya itu adalah basis pola penilaian pembangunan kita. Ya. Jadi sebetulnya kan kalau kita lihat ya, komponen-komponen penilaian ini cukup proporsional. Ya, kita menilai mulai dari dokumennya, proses dokumen, kemudian proses penyusunan itu juga dinilai. Karena kan salah satu yang sering jadi problemnya, kita tuh banyak membuat perencanaan yang nggak nyambung satu sama lain. Ya, misalnya nih, kita punya RPJMD. RPJMD kita itu namanya Abad Samudra. Ya. Dari 2017, 2022 itu nama visinya Abad Samudra. Nah, terus apa hubungannya dengan RPJPD misalnya? Karena kita tuh punya rencana pembangunan jangka panjang DIY 2025 yang visinya adalah Yogyakarta di 2025 harus menjadi pusat pendidikan, pusat pariwisata, pusat kebudayaan terkemuka di Asia Tenggara. Nah, ini piye hubungannya dengan Abad Samudra? Nah, ini kan harus diselesaikan. Kalau dikritisi nanti apa hubungannya Abad Samudra sama Asia Tenggara? Asia Tenggara juga justru tidak di Samudra India itu. Nah, makanya sinkronisasi ini visi, belum lagi kalau kita bilang begini ya, setiap bupati wali kota terpilih itu kan juga punya visi misi. Nah, ini nyambung nggak sama visi misi Pak Gubernur misalnya? Nyambung nggak dengan visi misi nasional misalnya? Nah, ini salah satu yang terus harus dinilai. Terus kemudian tadi yang masalah dokumen perencanaan itu kan juga kadang-kadang kan mungkin ya semoga nggak di Jogja ya, tapi di mana-mana kadang saya mau copy paste gitu loh Mas. Evaluasinya ya copy paste. Oh saya ingin dia miskin, saya rada miskin, sesuatu. Wah itu kan inovasi. Nah saya senang sekali dengan sikap kritis tadi yang itu memang harus begitu. Karena menurut saya yang penting ketika dari Bappenas ini menuntut selisih antara perencanaan dan pencapaian ini itu harus diukur benar-benar. Ini kan pembubuhnya adalah strategi mewujudkan ini dong. Dan kreativitas inovasi ini yang mewujudkan ini. Sehingga inovasi ini yang harus selalu dicek, dikritisi. Nah, menurut saya ini caranya Mas Dwi supaya apa? Supaya masyarakat itu punya akses lebih banyak untuk ikut menilai. Karena selama ini memang sebetulnya mekanisme penilaian sudah cukup fair ya, karena ada Bapeda menilai, lalu ada tim independen, karena kami dianggap mewakili masyarakat. Apa cuman kan masyarakat itu kan lebih luas dari sekedar tim ini gitu loh. Ya. Nah, makanya seperti hal-hal tadi kan yang poin-poin evaluasi dari Mas Dwi tadi kan belum sempat muncul juga karena evaluasi yang kita lakukan kan hanya beberapa hari dan mereka hanya presentasi singkat juga. Nah ini menurut saya hari ini bagus sekali. Baik, mungkin gini Mas Dwi. Sistem berikutnya mungkin bisa diundang ke sini. Betul. Ya, kan misalnya Bapeda Sleman ini inovasinya cukup bagus lah, dari namanya bagus, pasar sekolah, pasar rakyat kan bagus.
Cuman bagaimana inovasi itu dan sebagainya, saya rekomendasi karena kami juga tim penilai nanti Mas Dwi di channel ini boleh bisa diundang kepala Bapedanya atau mereka pasti mau karena masyarakat kan butuh tahu gitu loh Mas, inovasi seperti apa gitu. Sekarang gini Mas, pertanyaan saya adalah tujuannya pembangunan itu apa Mas? Nah, Jadi tujuan pembangunannya, jadi pemerintah itu kan itu program pembangunan. Tujuannya itu apa? Itu dulu. Itu yang menjadi basis. Kalau kita sudah tahu itu jadi basis untuk pembangunan di daerah dimanapun. Kalau sepanjang saya tahu adalah pembangunan dilakukan untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan dianggap berhasil kalau rakyatnya sejahtera. Nanti kita lihat dulu. Pembangunan dianggap gagal kalau justru menyengsarakan rakyat. Dan pertanyaan saya begini Mas, ada nggak hitungannya ketika kita contoh Gunung Kidul saja lah, kalau Sleman nanti kita bahas lagi untuk sesi selanjutnya. Tadi sekolah karya itu masih terlalu, buat saya masih terlalu di atas itu, nggak membumi. Ini Mas, Gunung Kidul ini loh, berapa persen rakyat terlibat dalam pembangunan destinasi pariwisata? Kalau dia hanya sekitar 1-2%, di bawah 10%, gagal ya. Kalau menurut saya begitu, karena yang berperan nanti investor di sana. Saya butuh tenaga ahli yang berkualifikasi A, B, C, D, dan itu nggak didapat di tempat lokal. Sehingga didatangkan itu. Itu konsep pembangunan yang menurut saya tidak gunanya buat orang rakyat. Contoh beberapa destinasi wisata yang ada di Gunung Kidul. Kalau yang inovasinya luar biasa. Tapi berapa persen tenaga yang tersedia ke sana? Berapa persen yang masukkan PAD ke sana? Siapa yang diuntungkan? Saya ngomongnya pelan-pelan nih. Kocok sebenarnya. Jadi berapa persen itu yang diuntungkan? Berapa persennya? Jadi maksudnya gitu. Kalau untuk tenaga, dulu waktu itu pernah dibahas di Gajah Mada seminar itu bahwa para pengusaha itu berkeluh juga. Loh, kami itu seperti pengusaha pabrik loh Pak. Kami juga merekrut tenaga kerja gitu loh. Jadi tidak hanya tapi persoalannya mereka keluhkan adalah aturan birokrasinya. Nah, pertanyaan saya adalah mungkin Mas Bahrul, saya akan bertanya begini. Destinasi wisata yang dibangun di Gunung Kidul arahnya kemana Mas? Pembangunannya satu kan ada macam-macam nih. Meningkatkan ekonomi, PAD, segala macam. Apa Mas? Satu arahnya itu tentu pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan. Karena memang yang paling tinggi kemarin cukup mengagetkan, yang paling tinggi malah Kulon Progo. Setelah itu Gunung Kidul, setelah itu Bantul, terus setelah itu Sleman, baru kota. Terus akhirnya kemarin sempat berkorelasi positif dengan pertanyaan Mas Dwi di awal 11,5% itu akumulasinya. Terus arah pembangunannya kemana? Arah pembangunannya memang kalau terkait tentang Gunung Kidul itu diunggulkan pada wilayah pariwisata sebagaimana inovasinya tadi pembangunan destinasi pariwisata. Kalau Sleman? Kalau Sleman itu memang yang kemarin yang dimunculkan lebih ke ekosistem pendidikan pada pasar rakyat tadi itu ya. Itu yang kemarin inovasinya. Itu inovasi, tapi kan gini. Ketika saya Bupati Sleman, saya kan punya arah pembangunan di Sleman. Sekarang menjadi daerah pendidikan, atau daerah zona ekonomi, atau daerah. Itu tim Bapeda itu menilai nggak karena kan mau tidak mau inovasi yang dilakukan nanti akan berbasiskan pada arah pembangunan yang ada di daerah. Kayak Kulon Progo, Kulon Progo itu kan kalau nggak salah ini sembako ya. Sambako. Jadi artinya dia kan akan menjadi daerah yang ekonominya mandiri. Kalau bayangan saya kan begitu. Industri juga nggak banyak di sana, pariwisata juga nggak terlalu. Tapi, kalau Sleman apa? Masing-masing itu apa Mas? Itu jadi dasar kan nggak? Tetap jadi dasar Mas. Karena kan memang pembangunan 2022 itu harus nyambung dengan pembangunan 2021 dan pasti itu berbasis existing ya. Pun juga 2021 itu harus nyambung dengan 2020. Begitu seterusnya sampai level ke atas. Nah, salah satu yang kemarin itu cukup menjadi concern itu urusan air. Urusan air. Kalau terkait tentang air, setelah air itu
karena di Sleman sebagian besar kampus ada di situ, itu efektivitas pendidikan itu tetap nomor prioritas ya. Saya punya tafsir kuat karena basisnya itu akhirnya muncul inovasi pasar rakyat itu tadi. Oke. Sekarang gini, Mas Aryadi sebagai pimpinan kelompok. Waktu itu yang kita ada beberapa pakar ya. Pimpinannya Pak Gatot Saptadi. Oh, Pak Gatot ya. Pak Gatot Saptadi, terus dari Kuda ya, itu Pak Feni. Kalau dalam hasil dari penilaian tim independen ini yang unggul siapa? Itu Bantul dan Kota. Oh, Bantul apa tadi? Bantul itu jamu. Ya, inovasinya jamu. Terus dan kota? Kota itu kampung sayur. Dan itu mewakili DIY untuk dilombakan di tingkat nasional. Ini semoga bisa unggul. Sleman enggak ya? Sleman tidak masuk. Kemarin Bantul soalnya semangat sekali karena yang presentasi langsung Pak Bupatinya. Oh gitu ya. Karena Pak Bupati sehingga dia menang. Oh iya. Gunung Kidul kenapa enggak Gunung Kidul? Ya kan tetap kita jadi unsur penilaian tadi dari pencapaian dan beberapa hal yang lain tadi itu kan juga perlu sinkronisasi data, Mas. Ya. Jadi beberapa data-data yang akhirnya dibawa ini kan sebenarnya perlombaan level yang dilakukan oleh Bappenas memperlombakan seluruh kabupaten di seluruh Indonesia yang punya sistematika, makanya tadi itu yang lebih dievaluasi pertama metodologinya. Kampung saya ke kota nih. Kampung sayurnya di mana lokasinya? Kalau tentang kampung sayur kemarin tuh kota itu lokasi di kecamatannya saya info nanti menyusul ya. Tapi kemarin tuh akhirnya yang kami kritisi itu adalah efektivitas kampung sayur itu sendiri. Kan harus ada objeknya toh. Betul. Ya di mana? Kalau saya lihat nih. Ya. Saya lewat Nagan. Ya. Itu kan kampung sayur. Iya. Pertanyaan saya sampai berapa lama dia akan melaksanakan program itu? Ternyata satu pertanyaan. Ternyata iya toh. Ternyata kalau waktu pertama dia buat itu luar biasa, Mas. Di setiap ini ada kampung, ada selada, ono kangkung. Tapi sekarang kalau kita lihat nggak ada apa-apanya, habis dan itu tidak terawat. Ini jadi dasar penilaian ya satu loh. Coba kalau jenengan silahkan lewat deh kampung Nagan itu dekat alun itu satu seperti itu. Kemudian ada namanya kelurahan Jambu ke sana itu. Itu waktu itu saya liputan sendiri ke sana, mereka memberdayakan tanaman jambu. Jambu air, dia bisa bikin 25 produk jambu. Ada keripik jambu, sambal jambu, macam-macam jambu. Itu juga konsep pertanian kota gitu. Itu menjadi menarik itu satu hal. Nah, pertanyaan kamu saya ini ada nggak sih penilaian ini loh, maksudnya program itu dalam pikiran kita ini mampu bertahan paling tidak 5 tahun, 3 tahun. Kalau program itu hanya bertahan 1 tahun, setengah tahun, 3 bulan, ya kan nggak jalan itu namanya program. Ya di sini ini yang paling menarik itu adalah tiga pembicara ini sama-sama menilai, Mas. Itu poin yang menarik ya. Terus yang kedua itu adalah memang salah satu pertanyaan kami sebagai penilai itu hampir linear seperti itu. Satu misal itu adalah kalau itu memang ini pertanyaannya. Kalau memang kampung sayur itu membawa semacam pola kemandirian pangan tersendiri, kenapa orang yang menanam sayur di depan rumah lebih seneng belanja sayur di pasar, terus sayur di depan rumah difoto. Satu hal itu kan artinya adalah itu karena sekolah rakyat pasar. Berjalan pasar. Nggak melatih tahu orang ini, Mas. Jadi kelemahan pemerintah di mana-mana itu kadang-kadang kita itu ketika membuat satu kegiatan atau apapun bahkan yang disebut inovasi itu baru berpikir kegiatan, activity-nya. Tapi merencanakan itu belum sampai berpikir output, outcome, lalu impact-nya itu apa. Padahal bicara perencanaan kita kan harus mengukur bukan hanya kegiatannya, tapi
outcome-nya jangka menengah itu opo? Iya. Apakah katanya misalnya korelasi kampung sayur dengan kemiskinan? Karena ternyata nggak menjawab. Iya. Betul. Korelasi misalnya kampung sayur dengan peningkatan peradaban misalnya. Apakah dengan adanya kampung sayur kita jadi lebih sopan santun? Kan belum. Itu ukurnya piye? Iya. Apalagi kalau bicara impact jangka panjang. Apakah itu menyumbang terhadap visi RPJMD di mana tahun 2025 itu kita menjadi kampung sayur terkemuka di Asia Tenggara, itu kan dibuat. Iya. Jadi memang kelemahan secara umum di pembangunan kita itu masih terjebak, terkungkung atau terfokus pada kegiatan. Menghabiskan dana untuk kegiatannya biar kita oke, melakukannya oke gitu Mas. Tapi kan belum mengukur itu dampak jangka menengah apa, lalu terhadap perubahan sosial, perubahan kultural dan ekonomi apa, itu kadang-kadang nggak terukur di situ. Nah, memang di dalam lomba ini itu mulai, makanya pencapaian itu jadi porsinya 20% karena ini harus diukur nih maksudnya opo. Wah, luar biasa. Tidak terasa 30 menit ya Mas. Luar biasa. Memang Baik, ada banyak tadi sesi. Mas. Ini Nanti penting. saya harap setelah ini teman-teman Bapeda dari empat Kabupaten satu kota. kota itu diundang ke sini. Mereka pasti akan. Monggo Mas Haryadi baru sebagai tim penilai. Ini misalnya gini, Diminta aja, teman-teman boleh. di Gunung Kidul kemarin kita ada sekelompok anak-anak muda yang ingin buat inovasi pariwisata. Ayo diundang ke sini Pak Sekda dan Pak Bupati merespon ini. Ya udah, Ya, jadi ajak ke sini. ajak ke sini ya. Boleh, dengan undang kami siap studionya. Siap. Baik teman-teman di Blotter sini luar biasa berbincang dengan tim penilai independen pembangunan di Yogyakarta ini. Ya ada beberapa catatan penting yang saya dapat dari diskusi kita adalah yang pertama tentang perlu adanya sinkronisasi berbagai program yang besar mengecil sampai dengan tingkat daerah. RPJMM, RPJMD dan segala macam itu perlu ada sinkronisasi sehingga arah pembangunan bisa menjadi jelas. Kemudian yang kedua catatannya adalah bahwa tulisan saya adalah posisi dalam program pembangunan, posisi rakyat itu ada di mana dan tujuan pembangunan itu akan kemana. Mengurangi kemiskinan adalah salah satu indikator dari kesejahteraan rakyat. Tapi ini juga masih perlu diperdebatkan lagi, masih debatable. Gitu. Tapi yang penting adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah DIY melalui Bapeda adalah berusaha untuk melihat dan mengukur keberhasilan pembangunan dari aspek yang bergabungnya. Memang masih banyak aspek yang perlu digali lagi yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Ini menarik sekali karena kita kan warga DIY. Masa kita nggak sejahtera? Kan kita Harus sejahtera. Harus sejahtera. Oh, Ya, belum. Tapi sepatutnya sejahtera. Lewat apa ya? Lewatnya ini yang perlu kita. Baik, sampai ketemu lagi di Blotter. Salam.